Oke, tes tes tes. Ya, tak lepas masker. Weh, cepat maskernya. Gak usah. Oke. Oke. Kacamata, masker dilepas. Nah, halo guys. Sekarang saya berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Boleh disebut kotanya nggak? Boleh. Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Oke. Nah, kebetulan saya ada beberapa kegiatan di sini dan seperti biasa ketika berkunjung di kota atau daerah tertentu, saya selalu komunikasi sama teman-teman atau ya kalau bisa ketemu murid ya tidak ada masalah so far sih. Nah, kali ini saya bersama salah satu murid saya yang kebetulan malang melintang di dunia BU. Apa itu BU? Bisnis online. Nah, oke teman-teman. Sorry, background suaranya agak rame karena kita berada di pusat oleh-oleh ya. Saya ini mau balik ke Jogja kemudian di Surabaya. Saya mau beli oleh-oleh dulu. Kebetulan ada waktu sama beliau, salah satu murid saya, sebut saja namanya, nanti beliau kenalkan. Kembali ke channel saya, Hari Sulistyo Adi. Jangan Mas Hari Ganteng ya, nggak enak nanti. Hari Sulistyo Adi official fanpage. Nah, siang ini saya bersama salah satu murid saya. Nah, oke, nanti step by step apa yang disampaikan. Mau berapa menit kamu? Jangan lama-lama. Maunya cepet ya. Oke, siap. Lanjut ya, to the point. Kamu bisa memperkenalkan diri pakai inisial juga ora apa-apa, pakai nama asli juga ora apa-apa. Jadi mohon maaf, video ini tidak mau dipublish face-nya karena jaga privasi. Versinya seperti itu. Nggak tahu kenapa. Padahal punya akun micet kan? Oh iya. Oke, lanjut. POC ya. POC ya. Lanjut. Kenalkan namamu. Oke. Nama saya Lintuk. Oh iya, terus kelahiran mana sih kamu? Asli orang mana sebenarnya? Aslinya nggak bisa lah. Aslinya enggak usah. Oke, aslinya enggak usah. Oke, sekarang domisili di Purwokerto. Purwokerto, salah satu kota di Jawa Tengah, dan ini saya lihat pusat perekonomiannya lumayan jalan kenceng ya di sini ya. Nah, konvensional, perbankan dan lain-lain lumayan lah. Oke di sini. Nah, teleponmu, pacarmu iki. Oke, lanjut. Oke, beliau tidak mau dikenalkan asal usulnya, tidak mau menyebutkan asal usulnya dan tidak mau menyebutkan namanya, hanya inisial aja ya. Lintung ya. Lintuk. Oke, siap. Lintuk. Oke, siap. Lintuk. Oke. Lintuk, Miss Lintuk ini kesibukan sehari-harinya apa sih? Nah, setahu saya sih dia open BO, setahu saya ya. Open terbuka tapi BO-nya bisnis online. Jadi bukan yang booking online ya, guys ya. Kalau booking online kamu enggak laku ya? Kesibukan sehari-hari kamu apa? Ayo ngomong. Sibuk hari-hari ya jualan online. Jualan online. Bener BO ya? Ya. Bisnis online. Oke. Jualan online. Terus sama main platform money game. Main platform money game. Nah, ini guys, platform money game. Oke. Nah, jadi gini ya. Saya sengaja mau interview dia, ngobrol bareng sama dia. Karena dia saya tahu fokusnya dia di money game dan tidak pernah kalah. Nah, ini yang catatan penting. Kenapa? Nah, banyak pembuat konten khususnya yang membahas tentang money game, tapi membahas tentang kalahnya orang, betul ya? Kalahnya orang, kemudian deritanya orang. Kenapa kamu harus main money game? Padahal main money game itu merugikan orang, membuat orang sengsara, betul ya? Ya. Membuat orang jatuh miskin tiba-tiba, membuat orang bisa bunuh diri. Ya mohon maaf kalau saya sebutkan seperti itu. Nah, tapi selalu saya sampaikan ke murid-murid saya, itu biasa guys. Kenapa? Karena orang kalau cenderung rugi atau kalah biasanya keluar-keluar, betul ya? Nah, tapi kalau menang dan cuan, nah biasanya diem-diem baik gitu.
Kalau bahasa ngapaknya apa bahasa ngapaknya? Meneng-meneng bae. Meneng-meneng bae gitu tuh. Kebetulan Purwokerto ini kan bahasa Jawanya ngapak. Jadi saya ya sedikit ketawa kalau dengarkan bahasa ngapak. Ya karena saya jarang dengar logat ngapak. Meneng-meneng bae, kalau menang iya toh. Oleh duit meneng-meneng bae. Kalau misalkan kalah war-war. Wah, itu biasa. Nah, jadi mungkin 80% 90% kita sering mendengar beritanya orang pasca main money game. Nah, tapi jangan salah, selalu ada orang yang menang main money game. Betul ya? Iya. Dan itu kebanyakan dia tidak pernah mempublikasikan. Meneng-meneng wae, istilahnya kan seperti itu. Diem-diem wae. Nah, kita korek nih Miss Dina. Nah, sebelum lanjut ke money game, dulu kenalnya sama Mas Hari ganteng ini, kebetulan dia ini kan saya kenal beliau 3 atau 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang kita masih tetap jalin komunikasi, dan sampai dengan hari ini saya jadikan dia sebagai relasi bisnis, betul ya? Nah, oke, dulu kenapa sih kok kamu mau belajar di kelasnya Mas Hari Ganteng? Padahal biayanya kan ya lumayan, di atas 5 juta pada waktu itu. Kita ketemu pertama kali di Jogja. Waktu itu ada sekitar 20-an orang murid, kalau tidak salah ya, seingat saya. Ceweknya cuma 2. Iya. Nah, satunya Ida Ayu, Titus Fatmawati, atau biasa dipanggil Mbak Ayu, ya dari Jogja. Nah, satunya lagi kamu ya toh. Nah, saya ingat dulu ketika ketemu saya di kelas pakai topi, pakai masker enggak pakai masker, pakai sweater, pakai hoodie gitu ya, ditutupi gitu. Saya tanya ke dia, kenapa kok seperti itu? Takut terpublis katanya. Oke, mantap. Sama dengan sekarang dia nggak mau dipublis. Oke, kenapa sih kamu dulu ikut kelasnya Mas Hari Ganteng? Kenapa? Apakah waktu itu booming? Gimana? Ya, yang pasti cari komunitas pertama. Cari komunitas, Ya, oke. karena kan kita harus banyak info biasanya dari komunitas. Oke, info, ilmu dan Ya. dan update dari Ya, komunitas, biasanya betul. dari komunitas. Oke, selain itu ada lagi nggak? Ya, karena gurunya ganteng. Karena gurunya ganteng. Box ya. Box. Box ya. Saya sengaja nggak pakai lighting jadi kelihatan gelap. Dia seneng kalau nggak pakai lighting karena supaya nggak terpublis katanya gitu. Jadi ya kelihatan agak hitaman dikit lah, ora apa-apa lah. Alasannya karena kamu butuh komunitas ya untuk ilmu dan update-update-nya. Oke. Pasca ikut kelas. Nah, benefit apa yang kamu dapatkan ketika ikut kelas saya pada waktu itu? Ya, tambah ilmu. Nambah ilmu. Oh, terus waktu itu kan main cashback lebih lancar ya. Lebih lancar. Ya, lebih lancar, lebih tahu salah-salahnya Oke. mana gitu. Main cashback tit gitu ya. Tit gitu ya. Sengaja kita tidak lebih masuk ke dalam, tapi ya secara global kita berburu promo, berburu cashback dengan pola main dan tata cara yang saya ajarkan, sehingga apa yang disampaikan orang terkait pelanggaran hukum pidana kita tidak sampai mengarah situ, betul ya? Dan sejauh ini aman-aman saja, mudah-mudahan demikian. Oke, jadi kamu bisa lebih cuan ya, lebih cuan ketika ikut kelas saya. Udah balik modal belum? Udah. Wah, udah balik modal. Nah, ketika berkunjung di Purwokerto pertama kali ini, saya langsung konfirmasi sama beberapa teman dan salah satunya beliau juga. Tahu nggak guys, saya dipameri rumah barunya. Rumah barunya, tapi ya saya seneng lah, oke lah. Nah, sekarang siapa sih yang nggak seneng gitu? Ketika gurunya melihat muridnya bisa sukses, ya toh, kan seneng toh. Nah, di saat permasalahan titik-titikmu yang lain, nah itu, yes, yang penting kamu bisa survive. Di masa pandemi ini kan lagi susah, ya toh. Jangan kan bisnis online yang lain, Open BO pun juga diskon. Biasanya harga 500 jadi 250, kemudian turun jadi 150. Enggak. Teman-teman ya pasti paham lah karakter saya kayak gimana. Oke.
tadi disampaikan oleh Miss Lintut ya. Miss Lintut. Oh. Apa sih alasan kamu main dan fokus di money game itu, alasanmu apa? Apa kamu karena balas dendam ataukah karena kamu nggak ada kesibukan yang lain? Padahal menurut saya kamu lumayan sibuk loh. Di medsos kamu jualan iklan terus ya, nge-push terus ya. Tapi kenapa kok kamu kayaknya hoki, dan pada akhirnya ketika hoki kamu fokus di main money game, gimana tuh? Iya, karena menarik ya. Menarik. Karena menarik dengan modal termasuknya minim. Kalau Tidak dibandingkan banyak, dengan relatif tidak bisnis, banyak. Dengan bisnis yang real gitu kan. Oke. minim, tapi hasilnya bisa melebihi yang real gitu. Oke, siap. Boleh tahu kamu dulu main awal-awal money game terjun di uang masuk berapa? Apakah 100.000 atau 1 juta langsung diajar? Pertama saya cuma masuk ke Oke. 500.000. Oke, 500.000 ya. Oke. Coba dulu kan. Coba dulu Terus, tes. Ya, Oke. terus tes saya ikuti. Hmm, Saya mulai top up Lebih banyak. berkala, ya. Oke. Berkala. Hmm. Akhirnya jadi sekitar 7 juta lah. Wow, dari Itu modal gopek 500.000 Ya, 500, top up dimainkan top up sampai 7 juta. sampai 7 juta. Oke. Terus Ya, terus selama 2 bulan. Selama 2 bulan? Ya, udah 2 bulan udah sampai 30 jutaan. nah, modal pertama 500.000, kemudian top up bertahap atau langsung? Kalau top up bertahap. Top up bertahap sampai dengan 7 juta, kurang dari 2 bulan atau 2 bulan? Ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan sudah cuan jadi 30. 30 juta. Nah, tentu ada caranya. Tentu ada caranya. Tidak serta-merta kamu punya duit, kamu punya sok-sokan punya modal misalkan ya. Wes tak cemplung ke wae. Tak jeburkan semua aja. Oh, saya punya modal kok. Hilang apa kok. Tapi kita tidak mengajarkan seperti itu, ya toh. Iya. Nah, kamu ingat enggak? Selalu saya sampaikan di grup tentang ilmu tes dan ukur. Betul ya? Tes dulu, kemudian diukur, kira-kira cuannya masuk apa enggak. Kalau masuk ya tambahi, tapi jangan terlalu nafsu, kira-kira gitu. Oke, mantap lah. Modal 500.000, top up 7 juta, jadi 30 juta. Berapa kali lipat? Hampir 400% ya? Iya. Iya kan, 400%. Iya. 3 loh. 4 Tiga, ya. iya 4 toh, kan 28 Iya, juta. Itu modal sudah ditarik semua. Udah. Modal ditarik Iya. semua dan sekarang tinggal menikmati hasil cuannya. Iya. Nah, keren kan? Jadi ketika kamu main money game atau main trading misalkan ya, beda psikologi ketika kamu main pakai duit modal kamu versus kamu main pakai hasil cuanmu. Betul ya? Iya. Nah, beda psikologinya. Tidur lebih tenang. Iya. Tidur lebih tenang. Iya. Nah, sudah ada teman tidurnya. Guling, oke. Jadi tidurmu sudah tenang. Sudah tenang. Oke. Jadi alasanmu karena fokus di money game karena beneran menghasilkan ya memang ya. Iya. Oke. Nah, kok bisa sih kamu nggak pernah kalah di money game? Strateginya apa nih? Strategi basicnya aja dulu. Apakah kamu nggak nafsu, ataukah kamu pakai ilmu yang saya sampaikan tes dan ukur, ataukah kamu konsisten, gimana ngomong? Saya pasti tes dan ukur dulu. Oke, pertama tes dan ukur. Iya. Next. Tes dan ukur. Terus apa namanya? Pastinya Oke. saya nggak harus jangan nunggu balmot baru ditarik. Balmut itu istilahnya apa balmut? Balik modal. Oke, balik modal. Jangan tunggu balik modal, Iya. tunggu 100% baru ditarik. Iya, jangan. Oke, siap. Pokoknya kalau udah ada cuan tarik. Kalau ada profit, tarik. tarik. Oke, Iya. siap. Jadi salah satu strateginya gitu ya. Iya. Oke. Dan beneran dia enggak pernah kalah, serius. Banyak main money game dia Ya hoki sih. mungkin bisa jadi hoki lah. Caranya Ya. mungkin sama, ilmunya sama, tapi jangan lupa rezeki dan hoki orang kan beda-beda. Ya. Ya, dan dia hoki beneran di money game. Ya. Sungguhan. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Ketika saya tahu dia fokus main di money game, di sela-sela bisnisnya yang saya ajarkan,
saya iseng-iseng tanya ke dia, kamu mau ndak ngajar di salah satu grup saya tentang main money game. Awalnya dia keberatan, nggak usah, tak main ke dewe wae, saya mainkan sendiri. Nah, saya ngomong ke dia, Lina, sorry, Lindut, Lindut ya. Nanti kamu bisa membedakan ketika kamu main sendiri, ya toh, versus kamu bermain bersama tim, ya toh. Nah, nanti bedakan lebih cepat mana, kira-kira gitu. Nah, jadi kira-kira lebih dari hampir 2 bulan yang lalu saya open grup, open kelas, grup kecil-kecil gitu ya. Saya percayakan dia sebagai pengajar. Nah, saya tahu main money game, tapi saya tidak fokus di sana. Saya fokus di mainan lain. Nah, lebih baik saya sampaikan ke teman-teman, lebih baik kita diajari orang yang beneran, yang pertama praktisi, yang kedua kamu beneran menghasilkan cuan. Betul, iya toh. Nah, lebih baik kamu belajar ke orang yang praktisi dan beneran menghasilkan cuan daripada kamu belajar ke orang-orang yang dalam tanda kutip teoritis doang. Nah, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya ketika kamu sudah bayar nggak cuan, duit hilang, kasihan. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang saya tanya ke Miss Lintut ini nih. Sorry, tadi sebut nama jadinya. Apa perbedaan ketika kamu main sendiri dan mengajar? Oke. Ya, saya sebagai dengan mengajar lebih berkembang juga sendiri ya. Bukan berkembang biak. Maksudnya jadi tahu kan Oke. banyak permasalahan yang bukan saya hadapi sendiri, ada juga murid-murid saya yang lain. Ada yang ngalamin ini itu, jadi saya lebih banyak tahu Dan belajar ya akhirnya ya. Jadi malah juga lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar. Ya. Oke. Lebih oke, soal pembelajaran oke lah. Soal profit misalkan, kamu lebih banyak main sendiri atau main sama tim? Main sama tim. Nah, pada akhirnya kamu menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Iya tuh. Aku pernah ngomong ke dia, beda loh. Kamu main sendiri sama main bersama tim. Nah, mungkin main sendiri cuannya dipepek dewe. Iya toh, maksudnya dimiliki kita sendiri. Tapi ketika kita main tim, mungkin kita bisa bagi hasil, tapi jangan lupa waktu kita bisa lebih cepat. Iya toh, waktu kita bisa lebih cepat. Dan contoh misalkan kita butuh duit, misalkan saya sebut angka 1 bulan 1 juta, target seperti itu. Tapi dengan main tim 1 juta bisa dapat berapa hari? Iya, nyantai sehari. Sehari. Iya. 1 hari. Iya. Padahal dulu dia main sendiri santai. Ya gitulah. Itu satu akun ya. Satu akun. Nggak saya sebutkan, nanti di grup aja lah. Jadi kamu akhirnya enjoy ya ketika kamu mengajar ya. Ketika di hari pertama dia ngajar, saya ngomong ke dia, Lintut, gimana pengalamanmu mengajar di hari pertama? Ya seru suhu gitu tuh. Ya capek, tapi asik. Nah, saya ngomong ke dia, bagus Lintut, kamu baru mengalami sehari dan saya mengalami 4 tahun lebih. Dapat curhat dari murid, ya keluh kesah, mereka berterima kasih, mereka apapun lah. Kalau yang jatuh cinta nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Jadinya. Oke. Jadi perbedaan antara ketika main sendiri dan mengajar. Nah, sekarang pertanyaan iseng-iseng nih. Nah, soal cinta dan cari duit, kamu pilih mana? Cari duit. Why? Kenapa? Gitu. Kenapa? Ya, lebih pasti. Duit itu lebih pasti. Pasti kalah apa pasti menang? Ya, diusahakan sih pasti menang. Diusahakan pasti menang, oke. Diusahakan pasti menang. Kalau cinta? Ya, cinta nggak pasti. Nggak pasti. Kenyang. Kalahnya. Aduh, bentar. Saya ditraktir sama Lintut ini makanan khas Purwokerto. Ini apa ini? Oh, gimana? Oh, bukan. Ini yang khas ya. Yang khas ini enggak saya sebutkan brandnya lah. Ini ada Nopia rasa coklat, rasa
gula aren, rasa durian. durian. Yang paling enak kan rasa bayar. Oke, jadi kamu lebih memilih bila mana kamu memilih ngurusi persoalan asmara atau cinta versus cari duit, kamu lebih milih duit. Oke. Kalau ada sugar daddy yang dalam tanda kutip duitnya banyak, umurnya tua, di atas 60, Belum tentu dia mau sama saya. oke, kamu mau enggak gitu loh. Oh, dia belum tentu mau sama saya. Iya. Kalau atas referensiku gimana? Ayo. No comment. No comment ya. Jadi saya kenalkan beberapa teman-teman saya, cowok ya, dia protes, kok sudah pada merit semua, lah piye? Lah piye gitu. Nah, teman-teman saya kan gitu. Dan mateng, maksudnya mateng ya secara finansial, secara umur juga relatif lah. Tapi kalau misalkan apakah aku harus mengikutimu? Ya aku mengkis. Lagunya Yuni Inka. Saya lagi senang sama lagunya. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana penilaianmu tentang materi? Saya kan di posisi waktu di kelas, saya kan jadi gurumu ya. Gimana penilaianmu tentang apa yang saya sampaikan dan pendampingan saya selama mengajar, baik itu di kelas maupun di grup. Nah, gimana penilaianmu tentang Mas Hari Ganteng? Nah, ngomong baiknya boleh, ngomong jeleknya juga boleh. Ngomong baik dulu, monggo. Jeleknya juga nggak apa-apa, silakan. Ya, so far baguslah. Tanggung jawab sama murid itu ada. Tanggung jawab sama murid. Ya. Oke. Nggak tahu kalau yang sampai hamil loh ya. Duh, boleh. Aduh, iya, kameranya langsung geblak. Aduh. Bentar. Kok bisa tiba-tiba jadi kode gitu ya? Hamil. Ngawur. Aduh, wis. Ya pastinya selalu update yang terbaru. Oke, update ilmu ya. Oke. Ilmu. Oke. Boleh tahu penilaian kamu ketika saya mengajar, baik di kelas maupun ketika pendampingan. Kalau nilai 1 kan buruk, nilai 9 bagus. Kamu ngomong jujur aja. 7. 7. Oke, 7 jadi ya lumayan lah. Oke lah. Terima kasih penilaiannya. Itu tadi penilaian positifnya ya. Sekarang jadi gini teman-teman, tidak banyak mentor atau pengajar yang berani ngomong ke muridnya di depan audiens, tolong sampaikan jelek saya. Jarang toh? Iya toh? Bukan jeleknya yang lain-lain ya, soal mengajar lah, fokus ke yang lain lah. Kalau saya sih kayaknya sih ganteng. Cuma kumisnya kan belum diratakan. Oke, nilai negatif saya apa nih? Miss Lintut. Apa ya? Aku tak tutup mata. Dengarkan baik-baik. Biji mana? Apa ya? Kadang kalau ada misalnya info baru atau update baru, Oke. Dia kasih buntutnya dulu gitu, jadi nggak langsung all out. Oh iya. Jadi apa ya? Dilepasnya sedikit-sedikit gitu loh. Nggak langsung los gitu ya? Iya. Oke. Iya. Jadi kayak misalkan ilmu Iya. yang disampaikan itu ekornya dulu. Iya. Oke. Nah, padahal kamu nggak tahu tujuanku apa, padahal gitu ya. Supaya murid ini kreativitasnya kan lebih bisa menganalisa sendiri, trial error gitu loh. Jadi saya menyampaikan ke murid-murid saya, jangan cuma percaya apa yang disampaikan oleh saya selaku guru. Nah, kamu juga harus membuktikannya bahwa saya tidak sepenuhnya, mungkin ya, saya tidak sepenuhnya benar. Nah, tapi silakan kamu coba. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi itu penilaian burukmu tentang gurumu ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain enggak? Buruknya. Duh, ngomong aja enggak apa-apa. Enggak.
berbeda. Kamu protes ketika saya ngajar pakai kaos celana pendek. Kamu protes enggak? Enggak protes. Kalau mau pakai celana dalam kok juga enggak. Gue seneng loh. Angel. Jadi saya biasa ya guyon gini lah sama murid ya supaya komunikasi. Saya anggap mereka ini selain sebagai murid saya juga teman, dan beberapa sampai dengan hari ini ada yang saya jadikan sebagai partner bisnis. Nah, salah satunya beliau gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Miss Lintut gitu. Nah, kita sedikit mengorek tentang kenapa sih kok dia bisa main di Money Game dan menang. Nah, jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa selalu ada orang yang menang di main Money Game, ya toh. Tidak melulu, tidak serta-merta orang yang kalah di Money Game, betul ya? Pasti ada orang yang menang, dan biasanya mereka tidak mau dalam tanda kutip banyak omong. Mereka cenderung diam-diam. Biasa, itu manusiawi. Ketika cuan, ketika untung dia diem. Tapi ketika dia loss, ya rugi, dia teriak-teriak. Biasa. Dan celakanya beberapa pembuat konten, saya tidak sebut nama ya, menjual kesengsaraan orang lain. Iya toh. Menjual kesengsaraan orang lain dengan mengatakan, kamu jangan main Money Game. Money Game itu membuat orang sengsara. Iya toh. Nah, tapi ada loh orang yang bisa kayak dari Money Game. Pakai strategi. Nah, saya membuka grup. Nah, kebetulan beliau ini yang ngajar dan saya mendampingi. Nah, saya juga main, tapi tidak sefokus beliau. Nah, lebih baik diajari langsung sama beliau. Untuk teman-teman yang ingin gabung. Nah, bayarnya berapa Miss Lintut? Nggak usah mahal-mahal. Berapa? Kayak Pak Ali, Pak. Oke. Bayarnya cuma 300.000, betul ya? Nah, jadi gini. 300.000 ini kita masuk komunitas. Nah, ada di grup eksternal di luar yang tanya, 300.000 kali 10 orang 3 juta lumayan. Yo, enggak ada masalah. Kamu gabung atau enggak ada masalah. Nah, tapi ketika kamu kehilangan duit, misalkan hilang 10 juta, lah duit 300.000 itu lo enggak ada apa-apanya kok sama cuanmu. Serius. Saya sempat ngomong keras ke mereka, loh kamu loh mengeluarkan duit 300.000 aja nggak ikhlas, tapi kehilangan duit 50 juta main Money Game scam kamu ikhlas, iya toh? Nah oke, teman-teman, bagi yang mau gabung banyak cuma 300.000 dan langsung diajari sama praktisi, pakarnya langsung, trial apapun Money Game, gimana main hit and run-nya, gimana strateginya, kapan masuknya dan kapan keluarnya. Nah, teman-teman bisa chat di nomor WA, tolong dicatat 0831 0841 5000. Saya ulangi ya. 0831 0841 5 0-nya 3 kali dengan Mr. Ali, staf saya. Nah, jadi di grup beliau juga ada, staf saya juga ada, saya dan Miss Lintut ini dan beberapa murid saya yang lain yang sudah cuan, dan yang pasti mereka tidak keluar-keluar. Nah, saya tahu kok orang yang keluar-keluar itu orang yang loss, kalah. Jadi gitu ya Miss Lintut. Oke, thank you atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah ditraktir kuliner khas Banyumas Purwokerto. Kemarin kita makan apa? Soto apa namanya? Soto Sokaraja. Jadi soto itu khas Banyumas Purwakarta. Isinya itu ya macam-macam lah. Tapi uniknya soto itu dikasih sama bumbu kacang. Saya kira iki mesti rasanya kira enak. Kok soto dalam tanda kutip kok kelihatan banyak isinya gitu loh. Nah, setelah saya tes, saya coba, wah amazing banget, enak. Saya sebagai penikmat kuliner dari kota Surabaya merasa bahwa oh ini lumayan oke lah, nilainya 7,5 kira-kira gitu. Oke, thank you Miss Lintut, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan tolong sampaikan ke teman-teman bahwa tidak semuanya yang main Money Game itu kalah.
tidak semua leader money game itu brengsek, betul ya? Selalu ada leader yang atau pengajar yang mengedukasi dan khususnya kontrol emosi kamu. Ya, karena kita sepakat sama Miss Lintut ini, yang membuat kita kalah ini emosi dan keserakahan. Oh, nafsu. Pasti ya toh, semua main apapun. Nah, oke guys, thank you so much. Matur nuwun ingkang kathah. Ya, kamu bisa ngomong bahasa Jawa halus nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa ngomong Mandarin. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama teman-teman saya atau murid-murid saya yang lain. Nah, ini beneran recommended, serius. Nah, kamu keluarin di 300.000 lah, tidak ada artinya lah. Cuannya sembuhan. Oke, bye-bye. Bye.